Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kisah Nabi Nuh dari lahir hingga wafat. Nabi Nuh adalah salah satu nabi Allah yang diutus untuk mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Beliau merupakan nabi ke-6 setelah Nabi Adam, Nabi Syed, dan Nabi Idris. Nabi Nuh adalah salah satu 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Nabi-nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam berdakwah. Kisah Nabi Nuh menjadi salah satu kisah penting dalam sejarah kenabian karena beliau diberikan misi yang sangat berat untuk menghadapi kaum yang keras kepala dan menolak ajaran tauhid. Latar belakang dan kelahiran Nabi Nuh. Nabi Nuh diperkirakan lahir beberapa abad setelah Nabi Idris. Namun, catatan pasti mengenai tanggal dan tempat kelahirannya tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga hanya terdapat perkiraan umum. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Nabi Nuh lahir di daerah Mesopotamia yang kini berada di wilayah Irak. Beliau lahir di tengah lingkungan yang sudah mulai meninggalkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Pada masa itu, masyarakat mulai menyembah berhala dan melupakan ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa. 1. Masa kelahiran. Nabi Nuh diperkirakan lahir beberapa abad setelah Nabi Idris. 2. Lokasi kelahiran. Nabi Nuh diperkirakan lahir di daerah Mesopotamia yang kini berada di wilayah Irak. 3. Kondisi masyarakat. Masyarakat pada daerah itu mulai menyembah berhala dan merupakan ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi Nuh dewasa, Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Kaum Nabi Nuh pada masa itu dikenal sebagai kaum yang keras kepala dan gemar menyembah berhala. Mereka memiliki berbagai patung berhala yang mereka sembah, seperti Wat, Suwa, Yaquts, Yakut, dan Nasar. Nabi Nuh diperintahkan untuk mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala tersebut. Dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran selama 950 tahun, menyeru kaumnya siang dan malam. Penolakan Nabi Nuh. Kebanyakan dari kaumnya tetap membangkang, bahkan mengejek serta merendahkan Nabi Nuh. Keteguhan Nabi Nuh. Nabi Nuh menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan tauhid, baik secara terbuka maupun diam-diam. Kaum Nabi Nuh yang keras kepala. Kaum Nabi Nuh menolak mentah-mentah ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Mereka merasa bahwa nenek moyang mereka telah melakukan penyembahan berhala selama bertahun-tahun, dan mereka enggan untuk meninggalkan tradisi tersebut. Bahkan, pemimpin dan orang-orang kaya dari kampung tersebut menganggap Nabi Nuh hanyalah orang manusia biasa yang tidak layak untuk diikuti. Mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang yang sesat dan meminta Nabi Nuh untuk berhenti berdakwah. Perintah Allah untuk membangun Bahtera. Setelah ratusan tahun berdakwah dan hanya memperoleh sedikit pengikut, Nabi Nuh akhirnya memohon kepada Allah akan memberikan hukuman bagi kaumnya yang durhaka. Allah kemudian memberi wahyu kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera atau kapal yang besar. Bahtera ini dibuat sebagai persiapan untuk menyelamatkan Nabi Nuh, keluarganya, dan para pengikutnya dari bencana besar yang akan datang. 1. Permohonan Nabi Nuh. Nabi Nuh memohon kepada Allah agar diberi hukuman bagi kaumnya yang durhaka. 2. Wahyu Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera atau kapal besar. 3. Tujuan bahtera. Bahtera ini dibuat sebagai persiapan penyelamatan Nabi Nuh, keluarga, dan para pengikutnya dari bencana besar yang akan datang. Banjir besar sebagai azab. Setelah bahtera selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menaiki kapal tersebut bersama para pengikutnya dan membawa sepasang dari setiap jenis hewan. Ketika sudah berada di atas kapal, Allah kemudian menurunkan hujan deras dan memerintahkan air untuk memancat dari dalam bumi. Hujan lebat dan air tersebut akhirnya menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka, kecuali mereka yang sudah berada di atas bahtera bersama Nabi Nuh.
Kehidupan Nabi Nuh setelah banjir. Setelah banjir surut, Nabi Nuh dan para pengikutnya kembali membangun kehidupan di tempat yang baru. Mereka menyembah Allah dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajarannya. Nabi Nuh terus mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada keturunannya hingga akhir hayatnya. Bahtera berlabuh. Bahtera Nabi Nuh berlabuh di sebuah tempat yang dikenal sebagai Gunung Judi. Keluarga Nabi Nuh dan para pengikutnya kembali membangun kehidupan di tempat yang baru. Ibadah kepada Allah. Mereka menyembah Allah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ajarannya. Wafatnya Nabi Nuh. Setelah bertahun-tahun hidup dan menyebarkan ajaran Allah, Nabi Nuh akhirnya wafat di usia yang sangat tua. Menurut sebagian riwayat, beliau wafat pada usia 950 tahun. Meskipun ada juga yang menyebutkan bahwa beliau hidup lebih lama daripada itu. Wafatnya Nabi Nuh menandai berakhirnya kisah seorang nabi yang penuh keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi kaum yang keras kepala.